Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajar Al-Quran dengan metode 30 menit bisa membaca Al-Quran. Metode ini kami temukan tahun 2000. Jadi alhamdulillah sudah kurang lebih 20 tahun dan alhamdulillah keberhasilannya 99,9% berhasil. Untuk video yang lain terkait dengan perjalanan metode ini atau sukses story-nya, silakan dilihat di video saya yang lain di channel YouTube saya. Metode ini juga bisa ditemukan di IndiHome yang sudah langganan IndiHome di menu edutainment, juga di Indiebox, juga di UC TV Go. Ini aplikasi bisa diunduh di Play Store dan di App Store. UC TV Go. Nah, tiga-tiganya ini adalah miliknya Telkom. Jadi kami kerjasama dengan Telkom. Teori 30 menit ini nanti akan kami bagi menjadi 4 episode. Jadi 4 episode kurang lebih 30 menit. Mengapa? Agar kita lebih ringan dalam belajarnya. Jadi episode yang ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya itu semua adalah praktek membaca Al-Quran plus nanti ada teori tajwid dan praktek tajwid. Marilah kita belajar Al-Quran dengan metode ini. Juga perlu kami tambahkan, nanti kalau ada yang belum kuat diingatan, diulang lagi dengan cara mengulang yang ada di channel YouTube saya. Mari kita mulai untuk menghemat waktu. Kunci untuk bisa membaca Al-Quran itu hanya tiga. Kunci yang pertama harus menguasai huruf Al-Quran yang jumlahnya 30. Huruf ini kekuatannya 90%. Penting ini, mohon diperhatikan. Huruf kekuatannya 90%. Jadi huruf ini yang paling penting, sangat penting. Orang belum bisa membaca Al-Quran karena belum menguasai 30 huruf. Orang belum lancar membaca Al-Quran ya karena hurufnya belum dikuasai 100%. Pasti di sini masalahnya. Jadi nanti silakan huruf ini yang dikuatkan. Ya, diulangi lagi kalau belum kuat, diulangi lagi. Ini kunci. Hurufnya dikuasai, Al-Quran manapun pasti dibaca. Al-Quran manapun pasti bisa dibaca. Kalau hurufnya sudah dikuasai. Jadi ini kunci ya, utama 90%. Tanda baca dan tajwid. Tanda baca ini jumlahnya 8. Tajwid jumlahnya saya ringkas menjadi 7 bagian. Ya. Tanda baca dan tajwid ini kekuatannya hanya 10%. Artinya kalau huruf udah dikuasai 100%, ini mudah. Tajwid dulu itu sulit. Karena sini sudah ada metodenya, semuanya sekarang jadi mudah. Ini mudah. Karena sudah ketemu metodenya. Nah, jadi rumus ini harus dipahami betul. 90% tanda baca tajwid, hanya 10%. Oke. Mari kita sekarang belajar huruf Al-Quran.
Ada dua cara agar bisa menguasai huruf Al-Quran dengan cepat. Ada dua cara. Cara yang pertama, langsung contoh. Cara yang pertama adalah huruf Al-Quran yang jumlahnya 30 itu nanti harus disebut dengan sebutan Latin. Sebutan Latin, ya. Jadi huruf ini adalah huruf A. Huruf ini adalah S. Jangan pernah pakai menyebut nama lengkapnya lagi. Seperti dulu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Itulah yang membuat selama ini kita sulit baca Al-Quran karena menyebut nama lengkapnya. Dan saya juga lama. Nama lengkap ini nanti boleh disebut, dipelajari setelah, syaratnya setelah bisa membaca Al-Quran dulu. Itu syarat. Sebelumnya jangan. Jadi boleh setelah bisa membaca Al-Quran, ya, baru boleh menyebut ini. Ini aturan ya, ini rumus. Ya, jangan dilanggar. Kalau dilanggar nanti gagal. Jadi ini adalah huruf A, ini huruf A, ini huruf S. Jadi yang belakang ini jangan dipakai dulu. Nanti sekarang sudah bisa, baru dipakai. Jadi ini sekarang saya hapus. Nah, jadi semua huruf Al-Quran yang 30 itu nanti harus disebut dengan sebutan Latin semuanya. Alif A, ba B, nun N, jim J, ro R, ya, sin S, dan seterusnya. Sehingga belajar Al-Quran dengan metode ini sama mudahnya dengan belajar membaca huruf Latin. Ya. Ini satu-satunya metode yang menyebut nama huruf Al-Quran dengan sebutan Latin. Hanya ini. Makanya sangat mudah, sangat praktis, sangat cepat. Metode tercepat, termudah, dan terpraktis dalam membaca Al-Quran. Sudah teruji selama 20 tahun. Jadi ini A, ini S. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah huruf Al-Quran yang 30 itu nanti harus diberi ciri-ciri huruf, ya, ciri-ciri huruf atau jembatan keledai. Contoh, lurus pasti A. Jadi A ini ciri-cirinya lurus. S ini ciri-cirinya adalah giginya 3. 1, 2, 3. Buka Al-Quran, ketemu huruf lurus, pasti A. Nggak mungkin huruf lain. Ketemu giginya 3, pasti S. Nggak mungkin huruf lain. Itu yang namanya ciri-ciri. Jadi otak kita ini ringan. Nah, yang jadi masalah, ekornya ini. Ekornya huruf ini, hati-hati dengan ekornya huruf. Saya ulangi lagi, hati-hati dengan ekornya huruf. Ekornya huruf ini gunanya 2. Untuk menyambung huruf. Yang kedua untuk sebagai aksesoris huruf, hiasan. Jadi kesimpulannya apa? Ekornya huruf jangan dilihat karena nggak penting. Saya ulangi lagi, ekornya huruf tidak penting. Nah, tidak penting karena akan mengganggu ciri-ciri huruf ini. Jadi huruf ini tanpa ada ekor tetap S. Nah, saya ulangi lagi, hati-hati dengan huruf yang ada ekornya. Ya, hati-hati dengan ekor. Sekali lagi, ekor huruf tidak penting. Oke, jadi semua huruf nanti ada ciri-cirinya. Hati-hati dengan ekor. Mari sekarang kita belajar huruf Al-Quran yang jumlahnya 30. Kita mulai dengan huruf A. Huruf A Al-Quran ada 3. A yang pertama ciri-cirinya lurus. Pasti A. A yang
ketiga, A yang kedua, ciri-cirinya seperti angka 4. Buka Al-Quran ketemu angka 4 pasti A. Gak mungkin huruf lain. Kecil atau besar, gak penting. Yang penting 4 pasti A. A yang ketiga, bentuknya seperti ini. Ciri-cirinya seakan-akan kalau saya tutup sininya seperti A Latin. Tapi ini hanya seakan-akan, gak sungguhan. Jadi kalau ada huruf menghadap ke sini pasti A di Al-Quran, gak mungkin huruf lain. Ini nanti ada ekornya, hati-hati. Ekornya gak penting. A yang ini nanti bisa berubah bentuk menjadi seperti segitiga kebalik, segitiga terbalik. Ya, ciri-cirinya. Ini dari mana? Dari A yang ini tadi, ditutup sampingnya sini, ditutup sampingnya. Jadi kalau ketemu segitiga di Al-Quran pasti A. Terbalik. Nah, ini ekor, hati-hati. Segitiga ini kadang-kadang kosong, kadang-kadang penuh nanti. Nggak penting. Yang penting segitiga pasti A, nggak mungkin huruf lain. Nah, A yang ini kadang-kadang ada ekornya, hati-hati. Nggak penting. Ya. Ini perlu kami tegaskan di awal. Ini semuanya harus dipanggil A dulu, ya, A dulu, semuanya A. Nanti kalau sudah mulai bisa baca Al-Quran, akan kita bedakan penyebutannya, yaitu pada aspek tajwidnya. Jadi saya ulangi lagi, ini sebut A dulu, ya, jangan pakai tajwid dulu, nanti sulit, ya, nanti sulit. Ya, jadi nanti pada tajwid akan kita bedakan secara detail, ya, secara detail. Lurus ini A, ini di sini A, ini juga sama A. Tapi jangan sekarang, larangan keras. Nggak boleh di awal belajar tajwid, nggak boleh, pasti nanti sulit, ya. Jadi semua nanti akan kita bedakan sesuai dengan makhorijul hurufnya, ya, begitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan huruf G. G jejer sama A karena bentuknya sama, ya kan? Jadi G ini ada titiknya. Bedanya A sama G ada titiknya. Nah, ciri-ciri G akan kita tekuk situnya, bawahnya seperti G Latin. Aneh tapi nyata. Tapi ini seakan-akan. G ini juga kadang-kadang ada ekornya, hati-hati. Ekornya nggak penting. G ini juga bentuknya bisa berubah seperti segitiga sama dengan A. Kesimpulannya apa? Di Al-Quran, ya, buka Al-Quran pasti hanya ada 2 segitiga. Buka Al-Quran ketemu segitiga, kalau bukan G pasti A. Saya ulangi lagi, di dalam Al-Quran kalau ada segitiga, kalau bukan G pasti A. Nah, saya tambahin, G ini kita ibaratkan pesawat Garuda. A ini Airways, Garuda Airways. Buka Al-Quran ketemu segitiga titik, ya, Garuda G. Tanpa titik berarti Airways A. Ini ekornya nggak penting, hiasan. Nah, ini kadang-kadang penuh, ya. Jadi segitiga titik Garuda sama Airways. Oke, kita lanjut ke huruf D. D ini ada 4. Nah, 4-empatnya ini ciri-cirinya adalah seakan-akan kalau kita tutup sininya 4-empatnya seperti D Latin. Kalau kita tutup sininya 4-empatnya ini seperti D Latin. Ini ciri-ciri D. Tapi ini seakan-akan, nggak sungguhan. D yang ini nggak ada titiknya, ini ada titiknya, ini ada titiknya, ini juga ada titiknya. D yang ini bentuknya bisa berubah menjadi seperti ini. Ini dari mana? Separuhnya ini. Ini dari mana? Separuhnya ini. Nah, D yang 2 ini ada ciri-cirinya juga. Ini seperti punggung kaki. Jadi seperti apa? Orang duduk. Huruf duduk D. Buka Al-Quran ketemu huruf duduk, bertitik atau tidak, yang penting duduk pasti D. Ya, oke. D yang ketiga saya tutup sininya, yang keempat saya tutup sininya. Nah, ini ada ekornya. Nah, D
yang ini kalau di Al-Quran bentuknya seperti ini. Ini seperti ini. Ini saya tuh garis bawahi, ya. Ini menjadi do. Ini do, ini do, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, jadi D, 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 D. Ya, jadi saya ulangi lagi. D, 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 do, 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 do. Yang dari 0 sementara bilang aja D semua. D, 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 D. Untuk bilang do nanti gampang. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf S, ya, huruf S. Ada 4. Nah, jadi S yang pertama, ciri-cirinya adalah titiknya 3. Jadi titiknya 3 ciri-cirinya, bukan garisnya. Garisnya bisa bengkok seperti ini. Jangan pernah melihat bentuk garisnya. Titiknya 3. Pasti S, nggak mungkin huruf lain. S yang kedua, giginya 3. Nah, ekornya nggak penting. S yang ketiga, giginya 3 juga ditambah titik 3. Gabungan antara gigi sama titik. Ekornya nggak penting. S yang terakhir namanya S kosong, kosong, song, song. Ciri-cirinya kosong, song, song. Ekornya nggak penting. Ini yang namanya so. Ya, ini so. Jadi titik 3S, garisnya nggak penting, bentuk garisnya nggak penting. Yang penting titiknya 3, giginya 3S, ekornya nggak penting. Gigi 3 titik 3S, ekornya nggak penting. S kosong so, ya, ekornya nggak penting. Oke, sekarang saya hapus atasnya, altennya untuk tes, biar ingatan kita kuat. Ini tes. Oke. Lurus adalah huruf A. Seperti angka 4 A. Seperti A Latin ditutup A. Ekornya nggak penting. Segitiga airways A. Ekornya nggak penting. Seperti G Latin G. Ekornya nggak penting. Segitiga titik Garuda G. Garuda airways. Seperti D Latin D. Huruf duduk D. D yang nutup, ya, semuanya ini adalah do atau D. Lu masih ada kelihatan 1. Kelihatan 1. Titik 3S, ya, giginya 3S, ekornya nggak penting. Gigi 3 titik 3S, ekornya nggak penting. S kosong, so. Oke. Ini huruf, ya, kelompok huruf yang pertama. A, G, D, S. Akan kita lanjut pada kelompok huruf yang berikutnya. Nah, sekali lagi, ya, huruf ini nanti akan kita kita bedakan penyebutannya dalam belajar tajwid.